Hello everyone, selamat datang di channel Jurnal Player. Di video kali ini, aku bakal bahas sebuah game dari Indo yang baru banget rilis beberapa hari yang lalu. Persembahkan Kejora. Kejora adalah game bergenre 2D puzzle platformer misteri yang dibuat oleh developer Berangin Kreatif. Bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Kejora yang tinggal di desa yang tampak normal, namun menyimpan misteri di baliknya. Pada saat pertama main, kita bakal disuguhin interaksi Kejora dengan orang lain yang ada di desa. Namun, pada suatu hari, saat Kejora bermain di hutan bersama dengan teman-temannya, Kejora mengetahui sebuah fenomena aneh yang terjadi pada desanya, yaitu di mana desanya terjebak dalam sebuah time loop. Fenomena yang membuat waktu terus berulang dan para penduduk desa yang terus mengulangi hari yang sama tanpa mereka sadari. Nah, pas aku tahu sinopsisnya ini, aku lumayan excited buat mainin ini game. Tapi setelah aku mainin, banyak banget komentar-komentar yang muncul di pikiran aku tentang game ini. Pertama, kita akan mulai dari gameplaynya. Inti dari gameplaynya, lo nanti bakal disajikan puzzle yang harus lo pecahin. Di sini, lo bisa ngedalin 3 karakter, yaitu Kejora sebagai MC kita, dan 2 temannya, yaitu Jaka dan Guntur, di mana setiap karakter memiliki kemampuannya sendiri. Kejora atau MC yang kita kendalikan secara penuh bisa melakukan eksplorasi dan membawa barang untuk memecahkan puzzle. Si Guntur punya kemampuan untuk ngancurin barang pakai tangannya dan ngebantuin Kejora buat bisa lompat tinggi. Sedangkan si Jaka bisa dorong barang yang berat dan lempar batu. Beberapa mekanis dari ketiga karakter itu yang nantinya bakalan dipakai buat nyelesain puzzle-puzzle selama perjalanan. Selain puzzle, kita juga disediain gameplay lain seperti kita harus sneaky dan ada gameplay boss fight juga. Sebenarnya, aku lumayan suka ide kayak gini, supaya kesannya si MC yang emang masih anak-anak ini nggak petualangan sendirian, dan kita sebagai pemain juga bisa ngerasain pakai karakter lain. Tapi, aku kurang suka caranya buat ganti-ganti karakter. Pas lu ganti karakter, lu bakal pencet tab dan bisa pilih pengen ganti si Jaka atau si Guntur. Nah, di sini pas gantinya itu kerasa aneh karena pas kita pencet tombol ganti karakter, karakter yang kita pengen pakai itu tiba-tiba teleport ke MC kita. Aku mikirnya tuh, kenapa kok nggak dibuat mereka ngikut sama si Kejora aja? Terus pas ganti karakter, ya kayak ada arwah yang pindah gitu. Yang modelannya kayak game Lego pas pindah karakter gitu. Sebenarnya, konsep ngikutin karakter yang kita kendalin itu udah diterapin di gameplay pas kalian harus jalan diem-diem supaya nggak ketahuan sama monster. Ya, hal itu aku juga nggak bisa judge banyak-banyak karena ini emang pendapat aku sendiri dan aku juga kurang paham. Mungkin ada alasannya sendiri dibuat kayak gitu. Nah terus, aku juga pernah nemuin bug di game ini pas aku mainin. Dimana pas itu aku sama sekali gak bisa ngejatuhin barang dan harus keluar main menu dulu supaya bisa ke reset. Bug lainnya aku temuin pas aku ngelewatin karakter lain. Terus muncul pop-up interaksi ngajak bicara gitu. Tapi pas aku interaksi malah gamenya stuck dan harus balik main menu lagi buat reset. Pengalaman kayak gini yang menurut aku cukup mengganggu pas lagi asik-asiknya main. Dan pas aku lihat di Steam review, ternyata bukan aku doang yang ngalamin hal kayak gini. Buat visualnya sendiri, jujur aku puas. Art style-nya kerasa hidup dan unik karena ini game emang hand-drawn atau gambaran tangan. Lingkungan perdesaannya kerasa indah banget tapi nggak yang terlalu ngejreng colorful. Environment sekitar juga bagus dan beneran ngeblend sempurna sama background-nya. Jadi kayak lagi lihat majalah anak gitu yang rasanya bikin anak-anak tuh suka baca buku karena gambarnya. Pas lagi jalan-jalan di desa, musiknya juga enak banget. Bisa ngebikin suasana ceria dan hangat. Pas setting tempat di hutan, desa terbengkalai, dan pabrik, feel tegangnya juga kerasa. Apalagi ditambah pencahayaan yang minim ngebuat gamenya kerasa lebih serem. Tapi sayangnya, kadang aku ngerasa kalau visualnya tuh kosong. Karena banyak banget bagian yang menurut aku tuh bisa dikasih sound effect lebih. Bahkan ada beberapa scene yang sama sekali nggak ada sound effect-nya. Dan ini termasuk masalah besar buat game yang emang fokus story. Pas awal main, aku langsung new game tanpa ngeliat option terlebih dahulu. Dan aku baru nyadar kalau aku masih pakai bahasa Inggris. Kita nggak bisa ngubah bahasanya di in-game. Jadi pas main, aku ngira kalau game ini nggak ada bahasa lain kayak bahasa Indo.
Dan aku baru nyadar pas udah nyelesain gamenya kalau kita bisa ganti bahasa di option main menu. Makanya sepanjang video ini, footage yang kalian lihat bahasa Inggris semua. Kontrol di game ini bisa pakai keyboard dan bisa pakai controller. Karena aku pakainya keyboard, jadi kali ini aku bakal bahas buat keyboard aja. Detailnya, kita bisa gerakin karakternya pakai tanda panah, spasi buat interaksi, Q untuk jatuhin barang, dan tab untuk ganti karakter. Emang sesimpel itu aja kontrolnya. Tapi, sebagai orang yang udah mainin banyak game, entah kenapa jadi kerasa aneh kalau nggak pakai WASD. Dan kita nggak bisa ngubah kontrolnya ini. Misal bisa, mungkin malah bakal lebih simpel. Jadi, mainnya bisa pakai satu tangan aja. Pendapat ini pure dari preferensi aku aja. Jadi, kalau kalian beda pendapat, it's okay. Mungkin developernya ngebuat kita mainin game ini dua tangan, biar nggak ada tangan yang nganggur. Overall, game ini masih enjoyable dan masih bisa dinikmati sebagai game story. Storynya cukup bagus, visualnya indah dan unik, dan musiknya yang enak. Harapan aku sendiri supaya ini game bisa dikembangin lebih matang lagi sama developernya. Mungkin dari benerin bug yang ada dan sound effect yang jadi hal paling krusial. Akhirnya aku bakal kasih nilai 6,8/10 buat game ini. Ingat, masih ada ruang untuk perkembangan. Kalau kalian pengen main game ini, kalian bisa download game ini di Steam, Epic Games, PlayStation, dan Xbox dengan sistem requirement seperti berikut. Itu tadi review jujur aku tentang game Kejora. Jika kalian punya beda pendapat, boleh banget ditulis di kolom komentar. Like jika video ini membantu dan subscribe untuk video review lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jurnal Player.